Abid Ghaffar bin Abu Ja'far, atau yang kita kenal namanya Ebit Adi, mempunyai syair, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Ternyata beliau adalah seorang sufi yang bersembunyi di balik nyanyian-nyanyiannya. Dan ini adalah pesan yang boleh kita jadikan prinsip. Karena itu oleh beliau didasarkan atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Keteladanan orang tua diperlukan. Jika kita menginginkan anak kita sabah masjid, maka jangan hanya kata tapi teladan. Diam-diam kita juga menampakkan diri di hadapan anak-anak kita. Kita sabah masjid. Kita suka baca Al-Quran. Sholat kita tepat dan semacamnya. Perbedaan. Anak-anak kita harus kita suguhi tentang arti perbedaan. Bahwa perbedaan itu indah. Kalau kita bisa menyikapi dengan indah. Misalkan dalam memahami agama, tidak cukup kita hanya membaca, tapi harus ada guru. Karena apa? Agama itu tidak hanya sebatas yang ada dalam tulisan-tulisan atau quote-quote yang beredar di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha tanpa henti menjalani kehidupan ini sesuai tatanan dan tuntunan agama Allah, yakni ad-dinul Islam. Semoga dengan terus-menerus berusaha seperti itu, kapanpun ajal menjemput kita, kita dalam kondisi baik, dalam kondisi membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Misalkan, kalau kita renungkan terkait peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa riwayat, ternyata pembedahan dada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya sekali saja pas menjelang Isra, tetapi ada yang meriwayatkan 3 bahkan sampai 5 kali. Yang pertama, saat Nabi berusia 4 tahun, masa-masa menjelang menerima taklif, masa-masa menjelang menerima perintah agama,
dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, saat berumur 10 tahun, masa menjelang memasuki usia remaja. Yang ketiga, saat beliau berusia 20 tahun, masa menjelang memasuki usia dewasa. Dan yang keempat, saat berusia 40 tahun, menjelang beliau diangkat menjadi Rasul, guna persiapan menerima datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang terakhir, yakni dikala hendak menjalankan Isra dan Mi'raj, yaitu pada saat beliau berusia antara 48 atau ada yang mengatakan 50 tahun. Malaikat Jibril akan mengajak terbang dengan menggunakan buruk atau kecepatan barkun, kecepatan kilat, kecepatan cahaya yang dalam ilmu fisika yaitu memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Fa'utitu bitostin min dahabin. Maka didatangkan kepadaku, kata Rasulullah, bejana yang terbuat dari emas. Mala'ani hikmatan wa imanan. Dimaksudkan dari situ untuk memenuhi hikmah dan iman. Fasyukka minan nahri ila maraqil batni. Maka dibedahlah dada Rasulullah. Jadi bukan hanya mimpi, bukan hanya ruh, tapi nyata-nyata dibedah. Minan nahri ilal maraqil batni. Thumma ghusilal batnu bima'i zamzam. Kemudian madaran beliau, perut beliau dibersihkan dengan air zam-zam. Semoga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh ataupun haji dan meminum air zam-zam di Haramain sana. Amin ya rabbal alamin. Thumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhilah hikmah dan iman dalam dada Rasulullah. Wa utitu bidabbatin abyad. Kemudian didatangkan kepadaku hewan yang berwarna putih. Dunal baghli, yang ukurannya lebih kecil dari bigol. Bigol itu percampuran antara himar dan kuda. Wa fauqal himar, dan lebih besar daripada himar. Al-buraku, yang dinamakan buruk. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta aitanas sama'ad dunya. Kemudian kami melesat bersama Jibril sehingga mencapai, menembus langit dunia hingga Sidratil Muntaha. Al-Hadis. Kaum muslimin rahimakumullah. Minimal hikmah yang bisa kita petik. Satu, Nabi dipilih sebagai utusan dan sekaligus contoh yang diharapkan tidak bakal mengecewakan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 atau Al-Mumtahana ayat 6, Allah memberikan garansi Rasulullah sebagai uswah hasanah. Yang kedua, persiapan menjadi pribadi yang sempurna ditempuh dengan membersihkan dada secara bertahap sesuai usia dan masa yang akan dihadapi. Ini hikmahnya di dalam memahamkan kehidupan pada anak-anak kita. Saat masih dalam rahim hingga usia 3 tahun, orang tua diharapkan memperkuat tirakat. Memasuki usia baligh, keteladanan orang tua diperlukan. Jika kita menginginkan anak kita sabah masjid, maka jangan hanya kata tapi teladan. Diam-diam kita juga menampakkan diri di hadapan anak-anak kita. Kita sabah masjid, kita suka baca Al-Quran, sholat kita tepat dan semacamnya. Memasuki usia remaja, tahapan pengenalan tatanan pergaulan dan pemahaman makna perbedaan. Anak-anak kita harus kita suguhi tentang arti perbedaan, bahwa perbedaan itu indah kalau kita bisa menyikapi dengan indah. Kemudian memasuki usia dewasa, memperkokoh makna prioritas dan kedewasaan dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, Allah menggunakan perantara malaikat untuk membersihkan dada Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun seandainya mau, tanpa malaikat pun Allah bisa melakukannya. Hikmah yang bisa kita petik, misalkan dalam memahami agama,
Tidak cukup kita hanya membaca, tapi harus ada guru. Guru yang betul-betul menunjukkan, yang betul-betul sepuh, yang sepi dari hawa nafsu hanya membenarkan dirinya sendiri. Guru yang memberikan peluang untuk kita bisa membaca lebih banyak. Karena apa? Agama itu tidak hanya sebatas yang ada dalam tulisan-tulisan atau quote-quote yang beredar di medsos itu. Karena hanya guru sejatilah yang bisa menunjukkan makna di balik kata-kata yang tertulis dalam ajaran agama itu. Yang terakhir, yang keempat, untuk melakukan tugas suci, dipilih orang yang suci. Sungguh pun begitu, tetap melalui proses atau tahapan penyucian isi dada sebelum berangkat. Kita tahu, tidak diragukan oleh dunia bahwa Nabi Muhammad adalah orang suci. Menjalankan kenabian adalah tugas suci. Menjalankan Isra Mi'raj adalah tugas yang nyata-nyata suci. Atau dengan tujuan yang suci. Dan apa yang didapat nyata-nyata suci. Karena itu tugas langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun begitu. Saat menjalankan, menjelang perjalanan naik Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melalui pembersihan dada. Maka maknanya adalah, mari kita kembalikan pada diri kita. Alangkah sombongnya kita jika kita akan bekerja tidak menata niat dulu. Kita adalah orang biasa yang dadanya ini penuh dengan kotoran, penuh dengan kesombongan. Maka perlu kita tata, apalagi tugas kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini. Kita masih kadang-kadang ragu, apakah yang saya lakukan benar atau tidak. Dan tujuan kita pun kerap melenceng. Benar-benar mencari ridho Allah, atau mencari pujian atasan, atau demi supaya meraup keuntungan, asal berkuasa, atau semacamnya. Maka sombong bagi kita, kalau kita tidak menata niat sebelum melakukan tugas-tugas kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bagaimana supaya niat kita bersih? Kaum muslimin rahimakumullah. Hati kita itu ibarat wadah. Penguatnya adalah iman dan takwa, ilmu dan pengetahuan, harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan, status sosial dan kewibawaan atau pengaruh apapun adalah isi. Hati adalah wadahnya. Karena hati adalah wadah, maka wadahnya harus kita bersihkan dengan niat. Bahwa kita hanya bersandar mencari ridho Allah. Ibarat kata kalau kita beli makanan, seenak apapun makanan itu, kalau masuk di dalam wadah yang kotor, yang belepot oli, belepot kotoran, tentu tidak menjadi enak dimakan, bahkan tidak bisa dimakan. Demikian juga ilmu. Ilmu pengetahuan, kalau masuk di hati yang kotor, juga tidak akan menyedapkan masyarakat. Apalagi harta. Harta yang dipelihara oleh hati yang kotor, pangkat dan jabatan, pengaruh yang ada pada dirinya, kemudian dimasukkan ke dalam hati yang kotor, maka efeknya juga akan kotor. Singkat kata, mari kita sering-sering menata hati. Di zaman mudahnya orang membagi informasi lewat media sosial, Abid Ghaffar bin Abu Ja'far atau yang kita kenal namanya Ebit Adi mempunyai syair, tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Ternyata beliau adalah seorang sufi yang bersembunyi di balik nyanyian-nyanyiannya. Dan ini adalah pesan yang boleh kita jadikan prinsip, karena itu oleh beliau didasarkan atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Marilah kita jangan pernah lupa, setiap hendak pergi meninggalkan rumah, sebelum melangkahkan kaki meninggalkan pintu, ada baiknya di balik pintu itu kita berhenti sejenak dan kita perbaiki niat. Sebagaimana Nabi Isra, kita bersihkan dada kita dari niat-niat hasud, niat-niat sombong, niat-niat mendolimi orang. Kita merdekakan diri kita supaya kita lebih dekat dengan yang maha suci. Semoga Allah meridhai kita semua sehingga hidup kita dipenuhi keberkahan, selamat dan sukses bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala'a wal waba' waz zalazila wal mihan wal qarana was su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.